Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan menjelaskan mengenai warehouse layout. Jadi lanjutan dari yang pertemuan sebelumnya, bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui proses-proses apa yang terjadi di gudang. Nah, proses yang terjadi di gudang itu kita perlukan untuk merancang layout dari sebuah warehouse. Baik, di sini layout warehouse itu harus didesain sehingga proses yang terjadi di gudang itu bisa dijalankan secara efisien. Nah, jika kita lihat di sini, prosentase dari luasan area gudang yang digunakan untuk berbagai aktivitas di gudang seperti penyimpanan, kemudian pick and packing, kemudian receiving dan dispatching itu rata-rata mendapatkan persentase sebesar ini. Jadi 52% untuk storage, ini rata-rata ya jadinya. Ini adalah pembagian area gudang dari survei yang dilakukan oleh Cranfield University. Nah, di gudang tersebut sendiri yang seperti saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa beberapa industri itu punya gudang yang berbeda-beda juga. Industri yang berbeda punya gudang yang berbeda. Contohnya di sini adalah semen dan juga untuk makanan. Jadi gudang semen sama gudang makanan pasti kalau dari sisi layoutnya pasti berbeda. Demikian juga gudang yang jenis lain. Jadi tergantung juga pada produknya, sehingga di sini faktor yang mempengaruhi layout dari sebuah gudang itu antara lain adalah yang pertama barang yang disimpan tadi, karakteristiknya juga membedakan, kemudian sifat-sifat antara barang satu dengan barang lainnya. Misal di gudang itu ada beberapa barang yang berbeda, itu juga akan menentukan layoutnya. Kemudian luas lahan yang tersedia, ini nanti kita bandingkan kalau misalnya jumlah barang ini termasuk kuantitinya ya, jenis barang dan kuantiti. Jadi nanti kita bandingkan dengan luas lahannya, sehingga di sini nanti kaitannya dengan kita perlu rak seperti apa, atau nanti rancangan airnya harus seperti apa, kayak gitu jadinya. Ini hubungan antara barang yang disimpan dan luas lahan terhadap layout gudang. Kemudian yang ketiga adalah sistem storage dan retrieval kita. Nanti apakah nanti barangnya itu mendatangi si picker atau sebaliknya, pickernya yang ngambil barang ke lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian kaitannya dengan jalan atau lintasan pada rak penyimpanan, ini yang harus juga ditentukan pada saat kita membangun layout gudang. Kemudian tinggi bangunan, ini kaitannya dengan luas lahan tadi, karena luas lahan area gudang itu luasannya bukan hanya area horizontal tapi juga vertikal, sehingga tinggi bangunan juga perlu diketahui di sini. Kemudian storage media yang digunakan, raknya jenis apa, seperti itu. Nah, ini gambarannya layout penyimpanan gudang di gudang itu seperti ini. Jadi ini harus jelas, alur seperti ini harus jelas yang ada di gudang. Ini flow-nya, misalnya ini barang-barangnya disimpan dengan susunan layout seperti ini, dengan tatanan seperti ini. Orang masuk itu kalau ngambil barang, alurnya seperti apa digambarkan jelas. Ini two way. Ini misalnya lintasan utamanya itu bisa arah ke bawah, bisa arah ke atas seperti ini. Ini juga bisa arah ke samping kiri maupun samping kanan. Demikian. Jadi kalau misalnya mau ngambil barang di sini, itu saya rutenya pakai mana sih? Nah, itu bisa dilihat di sini. Ada juga nanti yang dirancang mungkin nanti nggak two way gitu, atau satu way aja. Nah, itu yang harus juga dipertimbangkan flow-nya, flow dari pergerakan entah itu barang maupun manusia yang ada di gudang tadi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, storage retrieval system itu ada dua hal di sini. Apakah nanti orangnya itu yang mendatangi barang itu, ini yang misalnya tradisional manual seperti ini. Jadi pickernya itu yang menuju ke rak yang ditentukan untuk ngambil barang. Kemudian apakah juga di sini barangnya yang yang datang ke pickernya. Ini pasti penempatannya lebih bisa kalau teknologinya item to person, ini teknologinya
pasti lebih tinggi, dan juga dalam satu area gudang itu bisa digunakan untuk menyimpan lebih banyak barang kalau item to person. Baik. Ya, lokasi berdasarkan proses gudang yang pertama, jadi ada yang namanya docking, ini hubungan antara barang masuk dan juga nanti ada barang keluar. Itu begitu masuk, itu diterima oleh area yang namanya docking ini, masuk dan keluar ya di sini. Nah, pertimbangan kita dalam membuat layout dan lokasi docking ini antara lain adalah yang pertama, apakah kita harus tahu apakah pickup itu dilakukan oleh retail customer atau fasilitas internal dari gudang yang akan melaksanakan pickup ini tadi. Itu kemudian yang kedua adalah apakah proses shipping dan receiving itu nanti dipisah atau digabung. Itu karena dia menentukan kira-kira nanti kalau dipisah itu ya berarti ada harus nambah area docking untuk shipping ataupun receiving. Jadi ada sendiri-sendiri, kalau digabung ya cukup jadi satu saja. Nah, itu nanti ketentuannya adalah harus menentukan berapa sih jumlah docking areanya. Kemudian di sini adalah layoutnya dari fasilitas jalan, atau di sini menggunakan jalan atau rail yang ada di gudang tersebut. Kemudian yang keempat adalah kaitannya dengan ketersediaan ruang yang untuk manuver dari truk tersebut. Jadi misalnya di area gudang luasnya itu kan gudang luasnya juga bermacam-macam. Itu seberapa luas sih area manuver dari truk itu menentukan layout dari docking kita. Kemudian apakah truk yang dilayani memiliki jenis yang sama atau bervariasi, ini kaitannya nanti untuk menentukan area manuver tadi juga. Kemudian berarti nanti panjangnya docking itu harus seberapa kayak gitu. Nah, ini ada docking yang dia itu nggak perlu kanopi. Di sini ada yang perlu kanopi. Jadi tergantung produknya tadi, apakah ini kaitannya dengan ada pengaruh cuaca terhadap produk. Misalnya kalau gini kan ada pelindungnya sehingga barang tidak terkena hujan ketika musim hujan pun tetap bisa dilakukan loading unloading. Kemudian apakah di sini sistemnya ya, jadi ada dockingnya seperti ini, bentuknya apakah tegak lurus dengan sistem totally enclosed seperti ini atau yang straight in straight out. Kemudian yang sawtooth ini miring, jadi docking areanya miring seperti itu. Nah, kemudian dalam menentukan jumlah dock yang kita perlu pertimbangkan adalah di sini. Yang pertama adalah waktu pengiriman dan penerimaan barang, apakah proses shipping dan receiving tadi bisa dijadwalkan di waktu yang berbeda di hari yang sama. Misalnya di hari yang sama proses shippingnya, atau misalnya bisa bersamaan. Kalau harus bersamaan berarti kan perlu area tambahan untuk shipping sendiri ya, untuk receiving sendiri gitu. Kemudian kaitannya dengan jumlah dan rata-rata truk yang dilayani per hari. Juga di sini adalah jumlah dan rata-rata barang yang dilayani per hari. Selanjutnya, tren atau pola naik turunnya jumlah layanan ini kaitannya dengan seasonal, misalnya produknya di musim-musim tertentu itu dia banyak yang dikirim, musim-musim tertentu jadi rendah. Itu juga sebagai pertimbangan kita dalam menentukan kebutuhan jumlah dock di sini. Kemudian tipe barang yang dilayani dari sisi ukuran, bentuk, dan packaging. Kemudian kaitannya dengan perlu tidaknya barang dilindungi dari perubahan cuaca tadi. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari ya, perhitungan luasan area lokasi dock ini ketika kita bicara proses yang pertama dari gudang, yaitu proses receiving. Kita menghitung kira-kira kebutuhan luasan area dock itu seperti apa. Ini saya ingatkan kembali saja. Jadi kalau misalnya perhitungannya itu dihitung dari jumlah yang di load, kemudian jam untuk berapa lama waktu untuk unload tersebut dibagi dengan waktu dalam satu shift, dikalikan jumlah yang harus di unload, jumlah paletnya, kemudian dikalikan dengan jumlah luasan space area per palet. Nah, ini contoh soalnya, kalian bisa pelajari sendiri. Di sini tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah kita ketahui di pertemuan sebelumnya. Nah,
area ini adalah khusus untuk area luasan paret areanya, docking area untuk floor space-nya. Ini belum mempertimbangkan travel dan working space pallet, yaitu kaitannya dengan nanti tipe forklift yang digunakan atau tipe material handling yang digunakan seperti apa. Itu untuk menentukan luasan dari travel dan working space-nya. Nah, kemudian ini prinsip yang diperhitungkan dalam perencanaan storage itu, kalau tadi docking, ini yang storage. Dari storage itu kita biasanya menyimpan itu kaitannya dengan popularity dari barang, di mana konsep Pareto, mana yang dia itu throughput-nya lebih tinggi, dia akan diletakkan di dekat dengan input-output, dan seterusnya. Itu kaitannya dengan popularity. Kemudian similarity dari family item yang punya family sama dikelompokkan nanti supaya nyarinya lebih gampang, ataupun misalnya item yang dia itu biasanya dikirim bersamaan itu juga disimpan berdekatan. Itu kalau dari similarity. Kemudian dari ukuran barang. Kalau misalnya ukuran size-nya itu ya, size-nya nanti barangnya itu apakah kayak piping gitu, ataukah misalnya kubus yang jadi kotak gitu, kecil atau besar. Nah, itu ukuran barang itu menentukan kita dalam penyimpanan juga, area lokasi penyimpanan. Kemudian karakteristik barang, apakah termasuk barang berbahaya ataukah perlu pendingin dan lain sebagainya. Kemudian utilisasi ruang yang terakhir adalah kaitannya juga dengan kita meminimumkan area yang tidak terpakai, tapi juga di sini aksesnya harus mudah. Ini kira-kira distribusi dari waktu seorang picker dalam mengambil barang itu yang paling besar di sini adalah travel time-nya di sini. Kemudian waktu untuk mencari barang ini nggak harus bisa jadi kalau kita nyimpannya tidak teratur, itu bisa jadi search time-nya ini jadi lebih panjang daripada yang travel time. Jadi ini adalah dari beberapa survei, dari beberapa activity yang di gudang seperti itu. Oke, untuk policies dari penyimpanan sendiri, ada beberapa aturan penyimpanan di sini. Yang pertama kaitannya dengan yang pertama adalah metode penyimpanannya secara random. Kalau random ini tidak ada penentuan area khusus untuk produk atau item tertentu tadi. Jadi item barang datang langsung diletakkan di area yang sembarang saja di gudang. Nah, biasanya itu diletakkan yang dekat dengan pintu masuk atau pintu keluar, kayak gitu seperti. Jadi di sini kekurangannya adalah kalau produk yang dialokasikan banyak dan bermacam-macam, maka nanti waktu pencariannya atau pengambilan produk itu jadi lebih lama. Nah, hal yang sangat berkebalikan dari random storage itu adalah dedicated storage. Kalau dedicated itu lokasi area penyimpanan di gudang itu sudah ditentukan untuk produk tertentu. Jadi ya kita sudah tahu pasti kalau produk yang datang ini A harus saya simpan di tempat yang mana, seperti itu. Nah, kelemahannya di sini adalah dia utilitasnya bisa jadi rendah karena kalau misalnya barang A tadi kosong, area penyimpanannya itu tadi nggak bisa digunakan untuk nyimpan barang lainnya. Seperti itu karena dia dedicated untuk produk tertentu saja. Kemudian tapi di satu sisi kalau mau nyari barang jadi lebih mudah, itu yang dedicated storage. Kemudian yang cube per order index, ini kalian juga kemarin sudah dipelajari ya, jadi ini merupakan rasio dari perhitungan luasan area penyimpanan dibagi dengan transaksinya ya. Nah, di mana nanti yang COI-nya lebih kecil itu kita dekatkan dengan input output point. IO point. Kemudian class based storage. Class based storage itu adalah kita simpan itu produk yang kita simpan itu kita klasifikasikan berdasarkan kelas-kelas tertentu. Biasanya di sini mengikuti konsep Pareto. Jadi ABC analisis. Kalian juga sudah pelajari ini. Nah, kalau misalnya dia hanya dibagi satu kelas, maka dia sama dengan dedicated storage. Sama dengan random storage. Tapi kalau dia dibagi sesuai dengan jumlah produknya, maka dia seperti dedicated storage. Nah, kemudian shared storage ini adalah penyimpanannya hampir sama dengan random storage, di mana suatu area nanti
dapat ditempati produk yang berbeda-beda, namun alokasi dari area penyimpanan tidak random, tapi ditentukan dengan meletakkan